Film Solata ini kan sebenarnya ceritanya tentang, relawan guru dari Jakarta, punya Oke, program kelas jauh di Olon Toraja, programnya nggak jalan, dia memutuskan untuk ke sana ngelihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. oke. Di sana ternyata memang sekolahnya ada, gurunya nggak ada yang bertahan lama. Oh iya? Terus ada tersisa 6 murid ya. Nah ini yang, Mmm. gimiknya nih, nama nama depan murid ini 6 murid ini mirip dengan nama presiden. Jadi namanya Oh, Karno, Harto, Mega, Bambang, Wahid. Waktu kita produksi ya, mmm, Eee, saya sama Irfan tuh ngobrol di awal bahwa kita akan produksi mandiri film ini, kita ndak akan, oke. minta-minta bantuan ke siapapun Tunggu gitu dulu ya. Kak, ini film Solata Mhm. mandiri? Iya, kita produksi mandiri, ndak ada Oh bantuan dari pemerintah, ndak ada sama oh sekali. iya? Iya, jadi kita kita, mandiri, jadi Mhm. kadang orang mau bikin film kan tabik-tabik dulu, Iya iya. audiensi lah, Iya iya apalah, iya kita iya. justru tidak melakukan itu semua. Kalau saya pribadi melihat bahwa film itu memang punya takdirnya sendiri-sendiri, takdir yang cuman Allah yang tahu, Iya iya. ya kita nggak tahu, kita ndak sama sekali kita nggak punya bayangan film kita tuh akan bertualang, Iya. ke luar negeri gitu ya, dan sejauh ini memang, banyak hal-hal yang di luar akal manusia lah ya, banyak Mmm, hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Kita kemarin ke Bulgaria 6 Juni terima special award dari Golden Family Film Festival, iya. ternyata pas kita pulang, kita ditawarin ada lagi nih, akan ada 3 festival lagi yang masuk di bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di Apa Kabar Makassar. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Ichwan Persada, seorang produser sekaligus sutradara film Solata. Selamat sore Bapak. Selamat sore, panggil Daeng nih. Oh Daeng, oke. Siap. Gimana kabar nih Daeng? Alhamdulillah baik-baik, baik. Baik, oke. Tadi ini sempat kemana aja? Tadi sudah keliling-keliling, jalan-jalan, Jalan-jalan ke muter-muter Makassar? muter-muter Makassar. Lihat Oke. hasilnya Kak Api nih, membenahi Makassar. Oh, tapi gimana gimana nih? Iya, saya sih memang mengikuti ya, perjalanan beliau, Mhm. menata kota Makassar dan saya rasa memang harusnya dari dulu itu Oh, dilakukan, bukan baru siap. sekarang ya. Oke, terlepas dari apa, pembuka tadi, Mhm, sebenarnya kita hari ini bakalan kupas tuntas, kita bakalan bahas terkait dengan film Solata yang sudah go internasional. Oke nih, kami pengen tahu nih sebenarnya Bapak mhm, Ikhwan, iya. kok bisa, film Solata ini bisa go internasional dan kita juga pengen tahu nih sebenarnya, film Solata ini dia menceritakan tentang apa sih? Iya, jadi, film Solata ini kan sebenarnya ceritanya tentang, relawan guru dari Jakarta, punya Oke, program kelas jauh di Olon Toraja, programnya nggak jalan, dia memutuskan untuk ke sana ngelihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. oke. Di sana ternyata memang sekolahnya ada, gurunya nggak ada yang bertahan lama. Oh iya? Terus ada tersisa 6 murid ya. Nah ini Mmm. yang, gimiknya nih, nama nama depan murid ini 6 murid ini mirip dengan nama presiden. Jadi namanya Oh Karno, Harto, Mega, Bambang, Wahid, oh iya iya? kan. Iya Tapi itu di daerah Olon? di daerah Olon, Oh, oke heeh. oke. Ceritanya, Heeh setting-nya heeh. di daerah Olon. Oh, Jadi sebenarnya Solata ini kan ingin menceritakan tentang, apa yang terjadi di dunia pendidikan hari ini gitu ya. mmm, Sebenarnya, tahun 2011 tuh saya sudah bikin film dokumenter panjang judulnya Cerita dari Tapal Batas. Itu iya, juga salah satu isunya adalah menyoroti tentang akses, bagi anak-anak di perbatasan Indonesia Malaysia. oke. Nah kita fast forward, 13, 14 tahun ke depan ternyata, masalahnya masih sama, dan ini Mmm, bukan di perbatasan Indonesia Malaysia loh, ini di kampung kita sendiri kan, iya di iya, Toraja, ya oke. kan. Kita lihat ternyata, masalahnya masih sama, dan buat kita, sebagai filmmaker kan ini jadi concern kan, ini Iya jadi sesuatu yang penting untuk kita bicarakan secara luas gitu ya, ya boleh dibilang kritik lah terhadap pemerintah iya gitu. Karena ya karena kan kita kita selalu ingin, mencapai Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Tapi kalau pondasinya tidak diperbaiki, pendidikannya ndak diperbaiki ya
ya itu cuman akan jadi jargon aja, cuman akan jadi Oke. slogan aja Iya gitu loh. betul. Terus anggaran buat pendidikan juga tidak besar, Iya. terus, terutama kan sebenarnya gaji guru-guru honorer yang tidak layak Mmm. gitu ya. Bahkan sedihnya kan ada yang dibayar cuman 150.000 sebulan Iya gitu. Nah betul buat betul. kita kan itu, aduh, guru ini kan ujung tombak ya. Jadi Iya. kita tuh menyerahkan anak-anak kita kepada guru gitu. Jadi kalau kesejahteraan mereka saja tidak kita perhatikan, ya bagaimana mereka mau mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Iya betul Nah, sekali. jadi itu salah satu concern kita kenapa kita merasa perlu bikin, film ini, film Solata ini. Cuman ketika dalam perjalanannya film kita bisa sampai ke luar Iya. negeri, ke ke Eropa segala macam, kalau saya pribadi melihat bahwa film itu memang punya takdirnya sendiri-sendiri. Takdir yang cuman Allah yang tahu, Iya iya. ya kita nggak tahu. Kita ndak sama sekali kita nggak punya bayangan film kita tuh akan bertualang, Iya. ke luar negeri gitu ya, dan sejauh ini memang banyak hal-hal yang di luar akal manusia lah ya, banyak Mmm. hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Kita kemarin ke Bulgaria 6 Juni terima special award dari Golden Family Film Festival, Iya. ternyata pas kita pulang, kita ditawarin, "Ada lagi nih, akan ada 3 festival lagi yang masuk di bulan September." Yang Oh. sudah confirm itu dari Asian Plus 3 Film Festival di Mhm. Praha. Itu kita udah dapat jadwal 9 September kita akan main Mmm. di sana, gitu. Di Jadi September ini ya? iya, September ini. Jadi Oh. rencananya memang, September, mendatang kita akan jalan lagi ke sana Mmm. untuk festival, untuk tur film Solata juga, sama kita selalu punya agenda menjajaki kemungkinan produksi film 2 negara Oh, gitu. siap, keren sekali nih film Heeh. Solata. Nah, Kak, ini juga, kan saya sempat nih, Mmm, buka-buka tentang film Solata yang iya ternyata lebih banyak dilirik di luar negeri nih iya kebanding di Indonesia. iya, Kira-kira dari perspektif Daeng Ichwan ini mhm, selaku sutradara ini seperti apa? Apakah memang ada hal yang, kalau di Indonesia film Solata seperti ini, sedangkan iya. kalau di luar negeri seperti ini? Iya. Jadi waktu pertama kali diputar di Bulgaria Oke. Januari, kita kan nggak hadir ya. Jadi kita cuma dapat informasi bahwa, oh filmnya tuh pemutarannya tuh dihadiri 7 duta besar dengan 13 perwakilan negara sahabat gitu. Oh, Responnya oke. bagus, mereka suka apa segala macam. Mmm, Tapi kan kita nggak dengar sendiri. iya. Tapi itu pertama kali Pertama kali diputar di dunia internasional tuh oh, Januari. Film kita kan rilis di bioskop November kan. iya iya iya. Desember tuh kita udah ditelepon minta ditayangkan di, Bulgaria di Januari. Jadi waktu Oke. itu, oke lah mereka suka, tapi kan kita nggak dengar Iya, langsung, ya heeh kan. heeh. Nah begitu kita datang kemarin, Juni, kita tuh kemarin 5 sampai 20 Juni tuh kita di Eropa kan. Jadi kita keliling Mmm, 5 kota 4 negara, kita menghadiri langsung pemutarannya, kita langsung bicara dengan iya. orang-orang yang sudah nonton, responnya seperti apa gitu ya. Jadi buat mereka sendiri memang film Solata ini kan mungkin dinilai oleh masyarakat internasional tuh punya nilai-nilai universal Oke gitu. oke. Karena kadang-kadang kan kita sendiri mikir sebagai pembuat film kan kayak, Solata ini bicara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Iya Buat orang Indonesia sendiri aja masih banyak yang melabeli film Solata ini sebagai film daerah, iya padahal betul. kan ini film nasional. Iya. Seakan-akan tuh mencoba mengkotak-kotakan antara Jawa, Jakarta, dan Mmm, luar Jawa mmm, gitu, ya kan. Padahal ya kita di Indonesia luas, ada Kalimantan, ada Sulawesi segala mmm. macam gitu ya. Tapi ternyata film memang punya caranya sendiri, punya bahasa sinema kan Oke gitu, oke. yang publik internasional tuh bisa, nikmati gitu. Mmm, Jadi kalau di luar negeri tuh mereka bilang, ini bukan saya yang buat ya, ini, iya. film kita itu disebut sebagai a film about loss, about hope, tentang Oh, penerimaan kembali gitu. oke. Jadi yang mereka tangkap itu, sebuah film tentang kehilangan, kegagalan, Iya. harapan, Mmm, penerimaan kembali gitu. Nah ternyata nilai-nilai ini yang rasanya tuh universal buat mmm, masyarakat internasional. internasional. Jadi kayak daya tarik, jadi appealing buat Mmm, mereka gitu. Jadi, mmm banyak komentar juga kan memang, iya mereka bilang, "Iya film kamu tuh memunculkan banyak emosi-emosi gitu ya, iya perasaan-perasaan," gitu. Sementara memang film-film Eropa rata-rata kan datar, tentang iya kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mereka mereka tuh excited-nya karena mereka melihat sesuatu yang berbeda lagi iya, gitu. ada pembeda lah kalau misalkan kayak Betul film di internasional seperti ini. betul. Beda misalnya kalau
kita misalnya bikin film horor tentang Parakang Iya, misalnya, ya kan, oke mereka oke. kan nggak paham, Iya iya iya. agama aja mereka nggak percaya, Iya ya kan, betul. apalagi makhluk-makhluk astral gitu kan, atau kita bikin film tentang, religi Iya. misalnya, mereka nggak Mereka percaya kan nggak agama, percaya juga heeh. terkait Jadi memang kita harus mengkomunikasikan sesuatu yang punya nilai universal, yang mereka tuh bisa terima. mmm, Jadi kalau bahasa saya itu film tuh udah melintasi batas gitu oke loh. Dia oke. udah mendobrak batas-batasnya sendiri dengan Mmm, caranya sendiri yang tidak pernah kita antisipasi oke sebenarnya oke. gitu. Tapi pernah kebayang nggak sih Mmm, bahwa film Solata ini bakalan go tidak internasional? kebayang sama Oh sekali, iya? tidak kebayang sama sekali. Saya sama partner saya, Irfan Syam, Mhm. kita partneran di Indonesia Cinema Persada tuh, kita nggak pernah dari awal tuh kita nggak pernah kepikiran, "Oh ini nanti masuk Oke. festival," nggak pernah. Karena kita tuh selalu punya niat, ya udah bikin film yang bagus aja gitu, Oh, heeh. mungkin karena niatnya di awal kali ya yang Ya, sudah mungkin mungkin saya percaya tuh semuanya kalau di Islam kan semuanya iya, diawali dengan niat baik kan, betul heeh. sekali. Jadi kalau niatnya udah baik, jalannya insya Allah baik, itu Oke. dibukakan jalan-jalan yang kita tuh ya akal manusia nggak bisa percaya Iya, gitu mungkin loh. kan orang-orang di sini, di Indonesia kan pasti berpikir, ini kan film Betul, daerah, film mhm, Solata itu film daerah. Apalagi, mhm, saya sempat nih, buka-buka tentang mhm, film Solata. Saya mhm, lihat juga film Solata ini ternyata dia ininya di Toraja ya, betul, heeh, di betul, Toraja. Pastinya orang ya kata tadi, mhm, Dayang Ichwan itu mhm, iya dipeta-petakan, tapi betul. ternyata di internasional Enggak, ini enggak enggak ada sama sekali. enggak ada. Mereka enggak ada yang bilang film daerah, enggak ada. Orang Indonesia doang yang ngomongnya begitu, yang Iya selalu suka kasih label gitu. Di iya, di sana enggak. Mereka mereka terima dengan baik, mereka oke. bahkan lihat, "Ini di mana ini di Iya Indonesia, iya iya. bagus Iya sekali," iya. gitu. "Saya pengen sekali syuting di sana, bagaimana Oh iya? caranya ya?" Gitu. Karena di beberapa kita kita kan, ada pemutaran di Slovakia sama di Iya Hungaria. iya. Sebagian penonton kita itu filmmaker, heeh, filmmaker, Oh, ada oke. sutradara, ada DOP, Iya. dan mereka itu nanya, "Di Indonesia tuh bagaimana ya caranya kita syuting di Indonesia ya?" Gitu. Oh. Jadi itu kan sebenarnya udah jadi kode kan Iya iya bahwa iya. Ini ada orang nih, ada orang nih mau syuting di Indonesia gitu. Iya. Nah, pemerintah kita siap ndak Iya terima, iya. masyarakat internasional untuk syuting di Toraja atau Iya. di Nah, mana ini kan gitu. jadi pertanyaan saya juga nih, Ah, Kak, bahwa kan ini film Solata sudah go internasional nih. yes, Seharusnya kan pemerintah di Indonesia ini sebagai warning mhm, bahwa ternyata film-film daerah juga ini bisa loh go internasional iya, dan film Solata saya pikir ini kan membawa nama Indonesia bahkan betul, Sulawesi Selatan. betul. Tapi kira-kira respon dari pemerintah kan seperti apa? Jadi sebenarnya waktu kita produksi ya, Mmm, Eee, saya sama Irfan tuh ngobrol di awal bahwa kita akan produksi mandiri film ini, kita ndak akan, oke. minta-minta bantuan ke siapapun Tunggu gitu dulu, ya, Kak, ini film Solata mhm. mandiri? Iya, kita produksi mandiri, ndak ada Oh bantuan dari pemerintah, ndak ada sama oh sekali. iya? Iya, jadi kita kita, mandiri, jadi Mhm. kadang orang mau bikin film kan tabe-tabe dulu, Iya iya audiensilah, iya iya apalah, iya kita iya. justru tidak melakukan itu semua. Nah, barulah ketika film kita, dapat rekognisi internasional, Iya. diminta putar di mana di mana di mana, kita merasa, ya udah ini waktunya mungkin kita minta bantuan nih. Oke oke. Filmnya kan sudah jadi, Iya iya. heeh, tapi kan kita ke sana tuh juga butuh biaya, dan Mmm, cukup mahal untuk kita yang bikin film independen seperti Sonata oke. gitu ya. Akhirnya kita mencoba, kontak ke pemerintah Provinsi Sulawesi Iya Selatan, ke pemerintah Kota Makassar, ke pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja iya. Utara. Cuman memang di tengah efisiensi anggaran kan ya kita paham lah ya, Oke. bagaimana, segala sesuatu serba ketat hari ini gitu Iya ya. betul sekali. Cuman kalau menurut saya memang tetap perlu yang namanya keberpihakan. Mmm, Nah, keberpihakan ini jadi penting kan, karena ini akan jadi posisi di mana pemerintah kita mengambil posisi gitu. iya. Nah, saya respect sekali sama, Bupati Toraja Utara, Pak Deddy Oh Palimbong. oke, Pak Deddy. Heeh, jadi, saya berkomunikasi dengan beliau lewat WhatsApp, Iya. beliau tuh dari awal, straight to the point, tidak kasih janji-janji surga, Oke enggak. oke Dari oke. awal dia bilang, "Pak, anggaran promosi kita itu terbatas sekali, jadi kita ndak bisa bantu. Yang Oke. yang saya bisa lakukan adalah saya bantu secara pribadi."
gitu. Oh iya? Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi buat Oke. kita kan apresiasi dari pejabat publik, Iya itu betul. kan sebuah keberpihakan. Oke. Sebuah keberpihakan bahwa oke mereka mendukung ada film Mhm. yang menonjolkan, Toraja, di Toraja. mana produksinya sama sekali tidak meminta uang sepeser pun Iya. dari pemerintah gitu. Ya kan, jadi hal-hal seperti itu kita apresiasi gitu ya, dan ya mungkin mudah-mudahan ke depannya kita kan rencana September jalan lagi kan Iya jalan lagi. ke sana, mudah-mudahan kali ini, pemerintah provinsi, kota, dan, kabupaten, Tanah Toraja bisa ya lebih mengapresiasi sedikit. Semoga setelah pemerintah atau siapa yang Iya, nonton nih podcast kita pada iya, hari ini, iya. semoga ada apresiasi nih dari Karena pemerintah. kan, di sosial media saya tuh, di Instagram saya tuh, banyak obrolan kan, Oke. banyak netizen pada bilang, "Kak, nanti kalau pulang ki bawa piala, pada anu itu, pada datang mi semua ke kita," gitu kan, gitu. Saya bilang, "Ya mudah-mudahan ya." Nah ini menarik juga nih Kak, tadi Iya, kan sudah di-mention terkait dengan, piala dan iya, piagam iya, ini. Ini kan ternyata kemarin film Solata, iya, itu dia dapat penghargaan mhm, Special award, Award. Nah itu betul, mungkin bisa diceritakan nih supaya, orang di Sulawesi Selatan nih khususnya di mhm, Sulsel ini bisa mhm. tahu, oh ternyata film daerah juga bisa nih. Ya, jadi sebenarnya, Golden Family Film Festival ini salah satu festival besar di negara-negara Balkan gitu Oke. ya. Cuman mereka tuh fokusnya ke tema-tema feminisme sebenarnya. Oh, Kan Golden Femi kan, Feminya itu oke oke feminisme, oke. Cuman mungkin mereka melihat sesuatu di film kita, Mhm, akhirnya mereka memberikan special award untuk, sebenarnya sih untuk nilai-nilai kemanusiaan ya gitu ya, mmm, dan buat kita pribadi itu sebuah apresiasi besar ya. iya Karena setahu saya tahun ini tuh ada 31 apa 32 film Indonesia yang, ikut, iya. cuman 3 aja yang dapat penghargaan, salah satunya itu Oh iya? Solata gitu. Oh, oke. Heeh, Ini menarik juga nih. Berarti mhm, film Solata yang dari apa, di Toraja ini mmm, bisa nih juga bersaing di Go iya, internasional. iya, Apalagi kemarin juga nih ternyata, mungkin bisa juga nih, kan kemarin itu ternyata film Solata ini ditayangkan di, mhm, Bulgaria, Slovakia, iya, Hungaria, iya, dan Turki. iya, iya, Dan ternyata mereka-mereka ini langsung nonton ya, Kak? betul, nonton nonton. Terus mereka responnya gimana? Eee, nah itu dia, jadi film itu kan kalau bahasa saya tuh film ditonton 1.000 orang itu bisa punya 1.000 interpretasi kan. Iya betul. Interpretasinya beda-beda. Jadi ada penonton kita yang memang pernah ke Toraja, Oh, nonton tuh dia oke. bilang film dalam bahasa Inggris tuh dia bilang, "Your film transporting me, to Toraja," gitu. Oh, oke oke. Bawa bawa saya kembali ke Toraja lagi gitu loh. Oh, Saya jadi iya? rindu sekali sama Toraja gitu ya. Oh. Terus ada penonton kita di Hungaria, Iya. dari UNESCO, Ibu Marta, dia bilang, "Film kamu tuh mengingatkan saya sama anak saya," Oh, gitu. iya? Nah, makanya kita tuh nggak tahu, Iya film tuh iya. bisa apa namanya, bisa berpengaruh seperti apa tuh kita nggak tahu, gitu. Jadi, karena film itu kan tergantung pengalaman penonton ya. Iya, betul Jadi, sekali. kalau misalnya Ardianti nonton terus memang punya orang tua yang meninggal atau apa gitu Mmm, ya, pasti beda iya rasanya. beda Nontonnya tuh feeling-nya feeling-nya bedalah. beda, Oh, oke. karena ya itu tadi, film tuh memang harusnya mengolah emosi ya, Iya, gitu, betul memunculkan sekali. emosi-emosi gitu. Nah, ini ada yang saya juga ini, apa ya, Mmm, pengen tahu nih, kan mhm, ternyata film Solata ini kemarin, di 5 kota dan 4 negara mhm, Eropa iya, Timur. iya, Nah, kira-kira momen atau kesan yang, dari Daeng sendiri ini selaku sutradara sekaligus produser, mhm. ini seperti apa nih? Eee, kalau dibilang kesannya banyak ya, kesannya saya pribadi jujur merasa sangat dihargai ya, Iya. karena kalau di Indonesia kan yang ditanya, siapa aktornya gitu Oke ya, kalau oke di luar oke. kan yang ditanya sutradaranya siapa Oh gitu. iya? Jadi dari situ aja caranya berbeda melihat kreator filmmaker gitu ya. Oke. Saya, Irfan tuh merasa dihargai sekali di sana gitu ya. Iya. Kita di-treat dengan baik oleh, KBRI, KJRI di, Iya. 4 negara itu gitu ya. Kita merasa bahwa mereka melihat kita tuh sebagai
seorang filmmaker yang punya apa namanya, punya idealisme lah ya gitu Iya ya, dan, kita sendiri juga kayak, ya masih nggak percaya sih sebenarnya, iya film film kami yang sederhana ini tuh bisa traveling sampai ke negara-negara yang tidak pernah kita bayangkan iya gitu. betul sekali. Iya, dan September ini ada satu festival yang sangat kita nanti-nantikan sebenarnya. Jadi, kita tuh sudah submit ke, ada namanya Tirana International Film Festival. Oh, Jadi Tirana oke. International Film Festival ini, festival di Albania, Mhm, kebetulan, dia punya kualifikasi Oscar qualifying. iya. Jadi kalau, film kita Solata ini lolos di festival itu, kita tuh punya kesempatan untuk mendaftarkan film Solata atas nama Indonesia ke Academy Awards tahun Oh depan. iya? Iya, betul. Karena sekarang Academy Awards itu punya aturan baru. Jadi Mmm. sekarang tuh, tiap negara tuh, nggak cuman mengirimkan satu film, boleh, sebanyak apapun film boleh. Oh, oke. Cuman asal kita sudah, melalui festival-festival yang punya kategori Oscar qualifying itu, Oh, oke. gitu. Nah, lagi-lagi kan ini bawa nama Indonesia ya. Betul betul betul. Jadi seharusnya ini film Selata sudah, mendapatkan apresiasi yang Iya, sangat luar kan kita ndak biasa. bawa nama Malaysia. Izin. Izin. Siap. Nah, Kak, ini kan kemarin saya sempat apa ya, dengan Bapak, Daeng Ichwan Hmm, ini selaku sutradara pernah menyebut bahwa sinema bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya tidak terjamah. betul. Nah, bagaimana sih film Solata ini membuktikan kekuatan sinema Indonesia di ruang internasional itu sendiri? Kalau saya pribadi ya film tuh bicara dengan bahasanya sendiri ya. Makanya tadi Oke, saya bilang, 1000 orang yang nonton, 1000 perasaan yang muncul oke. gitu. Perasaan yang kadang kita tidak bisa antisipasi, kadang kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Iya. Dan ketika film kita ini diputar di beberapa negara itu juga kita masih, saya sama Irfan tuh masih kayak, "Ini kita mimpi ya film kita bisa diputar di sini ya," Oke, gitu, oke, ya oke. kan. Dan masih akan traveling kan Iya, ke mana gitu. Hampir tiap hari itu kita dikontak sebenarnya sama KBRI. iya. Kemarin kita dikontak KBRI Baghdad, tadi KBRI Bangkok minta diputar juga di sana Mmm, kan. Jadi saya belum tahu lagi kalau nanti ke negara Arab misalnya iya, penerimaannya beda lagi, iya betul kemana sekali. penerimaannya beda lagi gitu. Iya, jadi memang, tadi kita sudah ngobrol ya, Hmm, Dayang, bahwa hmm, ternyata hari ini sudah ada lagi nih yang iya, kontak iya untuk iya, bagaimana film Solata ini putar. diputar Iya lagi. iya. Tapi kan kemarin itu film Solata sempat diputar ya di Hmm. Indonesia, Sempat, bahkan November, di di bioskop. di bioskop di Iya, bioskop. betul. Nah, kira-kira dari ini, respon dari penonton? Sebenarnya film kita itu punya keterbatasan dari segi biaya promosi kita yang Oke, oke. sangat terbatas. Iya, Jadi memang pada akhirnya kan itu bikin film kita tuh tidak bisa tayang besar-besaran iya, kan gitu, karena ada keterbatasan biaya itu. Cuman memang, dari target market kita yang nonton, orang Sulsel, orang Toraja, guru iya, terutama, iya. kita nobar tuh misalnya kemarin kita nobar di Cibinong. Oh, oke. Cibinong itu di dekat Jakarta lah, Iya, Jakarta. mmm, habis nonton itu saya disalamin semua guru. Oh, iya? Heeh, pada bilang, "Pak, makasih ya udah bikin film kayak gini. Iya, Kita tuh merasa dihargai sekali." Karena oke. ya buat mereka kan mungkin, profesi guru kayak profesi yang kurang dihargai di Indonesia gitu kan. Jadi mereka tuh sangat dihargai. Saya seumur-umur baru pertama kali ada nobar yang guru-gurunya mungkin saking saking terkesannya sama film itu, disuruh bukan disuruh ya, murid-muridnya tuh baris untuk Iya. minta tanda tangan saya. Oh, iya? Iya, dan itu Oh. banyak banget, ratusan itu anak-anak, satu-satu ditandatangani. Oh, iya? Namanya siapa deh, tanda tangan, namanya siapa deh, tanda tangan. Tapi kan buat kita itu apresiasi ya, Iya, betul sekali. apresiasi. Apalagi kan film Solat ini menceritakan tentang guru ya. Iya, Jadi betul. mereka-mereka ini yang sebelumnya ya Iya tidak, apa ya, banyak sudah puluhan iya tahun ini ya, iya tidak diterangkat kayak iya, gitu. Nah, di film Solat ini kan menceritakan hal itu, betul bagaimana, perjuangan seorang guru betul di Olon Toraja ini kan daerah terpencil sekali betul. di Sulawesi Iya, Selatan. betul. Nah, Kak, mungkin
apa ya, kalau misalkan penonton yang ada di Kabar Makassar ini Hmm. pengen nonton nih film Solata, mereka tuh bisa akses kemana nggak? Nah, kalau nonton secara mandiri belum bisa, karena memang kita tuh masih Oh, fokus ke festival-festival oke. dulu. Cuman kita lagi berusaha mencari donatur atau investor lah ya, supaya kita tuh bisa bikin nobar yang agak besar, yang Iya mungkin betul. ke 20 kota, 30 kota gitu. Jadi Oh, orang tuh oke. bisa nonton lagi Iya di betul bioskop sekali. gitu. Berarti penonton ini tunggu dulu ya Sabar nanti. sabar sabar. Oke, sabar, Siapa sabar tahu Kabar dulu. Makassar mau sponsori, kita bikin. Oke, Tinggal mungkin bisa colek Ibu colek Ketua ya, colek dulu nih Bu Direktur Ibu Kabar Direktur. Makassar. Boleh. Nah Kak, Iya. mungkin ada yang pengen disampaikan untuk, filmmaker yang ada di, apa, di Indonesia Hmm. nih yang, mungkin selama ini mereka tuh selalu berpikir bahwa, kalau saya bikin film gak pernah nih go internasional Hmm. apa, mungkin ada yang pengen disampaikan ke mereka? Hmm. Kalau saya pertama perbaiki niatnya dulu bikin film. Karena kadang-kadang kan sekarang, bukan kadang-kadang, sekarang mungkin sebagian besar bikin film untuk cari cuan. Iya. Film jadi komoditas kan, padahal kan film itu produk hiburan, produk budaya, Mmm, ya kan, kita bikin film karena ada sesuatu yang menggelisahkan kita iya, pengen menyampaikan sesuatu yang penting gitu. Jadi, kalau niatnya udah diperbaiki, ya kan, kita jadi tahu nih kita mau bikin film apa gitu kan. oke. Kayak di Makassar misalnya, ya film Makassar harusnya tidak terbatas di pernikahan aja, ya kan. Kita punya banyak isu sebenarnya yang bisa kita Iya, angkat gitu loh. Jadi kalau menurut saya perbaiki niatnya, terus jangan takut untuk eksplorasi, ya oke. kan. Karena, kalau menurut saya sih sebenarnya, kejujuran kita berkarya itu yang paling penting kan. Oke, berarti Karena kalau kita kejujuran. jujur berkarya, itu akan ketemu jalannya. Jalan-jalan yang kita nggak tahu itu Allah ya semua yang atur, jalan-jalan yang kita tidak pernah bayangkan, kita akan ketemu jalannya, gitu. Iya, betul sekali. Iya, Apa yang disampaikan oleh Daeng Ichwan ini bahwa, filmmaker di luar sana yang pertama itu harus perbaiki niat dulu betul dan, setelah itu kejujuran yang paling terpenting sih betul dalam pembuatan film. betul. Nah, mungkin terakhir nih Kak, Hmm closing statement, hmm. silakan Kak. Closing statement-nya apa nih? Ah, Tentang apa nih? film apa, tentang Oke film Solata atau seperti apa, itu tergantung dari, Daeng Ichwan. oke. Kalau closing statement-nya sih, ingin mengajak, teman-teman sineas, terutama teman-teman sineas di Makassar untuk, jangan ragu berkarya, jangan takut berkarya, lebih berani lagi eksplorasi, banyak hal-hal yang lebih penting dari soal pernikahan yang bisa kita angkat di film, Oke, yang mungkin itu yang bisa membukakan iya jalan-jalan baru ya. iya, Karena hari ini kan kita lihat film tuh umurnya pendek sekali, oke. tayang di bioskop 1 bulan, 2 bulan, 3 4 bulan kemudian langsung ke streaming, udah Oke. selesai Iya gitu, betul. Nah kalau saya pengen film kita tuh lebih panjang umurnya, Iya. ya kan bisa ke festival dulu, bisa screening di luar negeri dulu, baru masuk ke platform streaming gitu. Oke, sangat luar biasa nih closing statement dari Daeng Ichwan. Jadi kenapa saya panggil Daeng, karena memang, Ichwan Persada ini adalah orang Iya tetangga Makassar. gitu, kita Tetangga. orang Pinrang, saya Iya, orang Polewali. tapi sekarang sudah berkiprah di Jakarta, Iya, bahkan di internasional. Nah, sahabat KM, sebenarnya film Solata ini dia itu menceritakan, terkait dengan kisah relawan guru dan anak-anak di Olon Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi setelah kita ngobrol nih panjang panjang lebar dengan Daeng Ichwan selaku produser dari film Solata ini, kita membuka ternyata seperti ini, film yang, katanya orang-orang di luar sana bahwa film Solata ini seharusnya cuma ditonton di Indonesia, tapi sekarang sudah go internasional. Jadi memang filmmaker di luar sana jangan pernah berpikir bahwa, film itu tidak bisa go internasional, karena Daeng Ichwan sendiri tidak pernah terbayangkan bahwa ternyata filmnya bisa go amin internasional. amin. Oke. Dan mungkin itu saja, bincang-bincang santai saya dengan Daeng Ichwan Persada selaku produser film Solata. Semoga filmnya makin go internasional Amin lagi amin. untuk membawa nama Indonesia dan khususnya juga
di Sulawesi Selatan. Amin. Kita bawa nama Makassar juga ya. Iya, nama Heeh, bawa nama Makassar iya, dong, iya. oke. Nah mungkin itu aja bincang-bincang santai saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.